Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai analisis termal. Sebelumnya, untuk jurnal yang kami gunakan sebagai acuan dalam penulisan materi adalah jurnal internasional, di mana keterangan mengenai jurnal sudah tertera dalam video. Untuk pembagian pembacaannya, pendahuluan akan dibacakan oleh Nurul Harahap. Kemudian bagian metode akan dibacakan oleh Nurul Imamah. Selanjutnya, bagian materi analisis termal akan dibacakan oleh Kusnul Azam, Hanif Eka Pramudita, Bella Clarissa, dan Amanah Asri. Dan untuk hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh saya sendiri, Salahuddin Asmi Abdul Hafiz. Nanomaterial adalah bahan yang memiliki ukuran sepermiliar meter. Sejak adanya mekanik, termal, listrik, optik, dan elektrokimia, sifat katalitik dari nanomaterial berbeda dari bahan curah. Nanomaterial dapat digunakan dalam berbagai variasi bidang aplikasi. Beberapa aplikasi tersebut adalah baterai dengan kepadatan energi tinggi, penghilang polutan, magnet yang kuat, sensor sensitif, mobil hemat bahan bakar, persenjataan yang lebih baik, satelit tahan lama, chip komputer generasi terbaru, bahan tambahan makanan, produk pertanian, pengolahan makanan, pakan ternak, biomedis, keramik yang dibuat dengan mesin, dan perangkat tampilan elektrokromik yang besar. Beberapa teknik analisis termal dapat digunakan untuk inspeksi sifat khusus yang dibutuhkan dari nanomaterial. Teknik analisis termal adalah bagian dari ilmu material yang menyelidiki sifat-sifat material yang berubah sebagai fungsi suhu. Beberapa pendekatan yang umumnya digunakan dibedakan dari sifat yang diukur, seperti analisis termografimetri, kalorimetri pemindaian diferensial, analisis gas yang berkembang, analisis termal diferensial, analisis mekanik dinamis, dan analisis termomekanik. Pendekatan tersebut adalah teknik analisis termal yang paling umum yang dapat digunakan untuk menyelidiki sifat nanomaterial sebagai fungsi suhu atau waktu dalam rentang suhu yang besar. Saat ini, teknik yang umum digunakan ini telah dihubungkan dengan berbagai teknik yang mengarah pada pelepasan karakterisasi nanomaterial yang lebih baik. Seperti yang disebutkan tadi, metode analisis termal memiliki banyak aplikasi dalam penyelidikan nanomaterialnya, di mana masing-masing dari mereka menyelidiki sifat spesifik dari nanomaterial. Dalam tinjauan komprehensif ini, penerapan dan kemampuan masing-masing metode di berbagai bidang ini ditinjau, yang merupakan panduan komprehensif untuk studi di masa depan. Akibatnya, para ilmuwan dapat memilih teknik yang sesuai dan efisien dari metode analisis termal untuk memenuhi tujuannya dalam penyelidikan nanomaterial. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa metode dalam teknik analisis termal. Ada beberapa teknik analisis termal yang dapat digunakan untuk inspeksi sifat khusus yang dibutuhkan dalam nanomaterial. Teknik analisis termal merupakan sebuah subdivisi ilmu material yang menyelidiki properti dari material yang berubah sebagai fungsi suhu. Ada beberapa metode umum yang digunakan. Yang pertama, analisis termografimetri atau TGA. Yang kedua, pemindaian diferensial kalorimetri atau DSC. Yang ketiga, evolved gas analysis atau EGA. Yang keempat, diferensial analisis termal atau DTA. Yang kelima, analisis mekanis dinamis atau DMA. Yang terakhir, termoanalisis mekanis atau TMA. Teknik-teknik yang tadi saya sebutkan merupakan teknik analisis termal yang paling umum yang dapat digunakan menyelidiki properti dari nanomaterial sebagai fungsi dari peratur atau waktu dalam berbagai suhu. Hal-hal yang mendasari teknik metode analisis termal yaitu yang pertama, analisis termografimetri yang didasari pada perubahan berat akibat pemanas. Yang kedua, analisis diferensial
yang didasari pada perubahan kandungan panas akibat perubahan temperatur dan titrasi termometrik. Suhu transisi meliputi DTA dan DSC. Dalam differential thermal analysis, panas diserap atau diemisikan oleh sistem kimia bahan yang digunakan dengan pembanding yang inert atau alumina, silikon, karbid, atau manik kaca. Karena suhu keduanya ditambahkan dengan laju yang konstan. Dalam differential scanning calorimetry atau DSC, sampel dan pembanding juga bergantung pada penambahan suhu secara terus-menerus. Namun, panas yang ditambahkan baik ke sampel atau ke pembanding dilakukan seperlunya. Hal ini untuk mempertahankan agar suhu keduanya selalu sama. Penambahan panas dicatat pada recorder. Panas ini digunakan untuk mengganti kekurangan atau kelebihan sebagai akibat dari reaksi endotherm atau exotherm yang terjadi sampel. Dalam metode DSC dan DTA, suatu sampel polimer dan referensi inert dipanaskan biasanya dalam atmosfer nitrogen, dan kemudian transisi-transisi termal dalam sampel tersebut dideteksi dan diukur. Pemegang sampel yang paling umum dipakai adalah cangkir aluminium yang sangat kecil atau emas untuk analisis di atas 8000 derajat Celcius, dan referensi kosongnya berupa cangkir kosong atau cangkir yang mengandung bahan inert dalam daerah temperatur yang didinginkan, misalnya alumina bebas air. TGA adalah suatu teknik yang umum digunakan untuk memperkirakan perubahan massa melalui kisaran suhu yang diinginkan. Dengan mengamati berat sampel pada tungku pembakaran, efek termal yang menyebabkan perubahan berat dapat dikenali dan diselidiki. Hal ini cocok untuk analisis termal dari dekomposisi suhu dari termomaterial, adsorpsi dan desorpsi, stabilitas termal, pembakaran, dan dehidrasi. Pada metode ini, penurunan berat material dari komponen yang mudah menguap atau volatil mengalami degradasi karena kenaikan suhu dan pemanasan. TGA-MS atau Thermal Gravimetric Analysis Mass Spectrophotometry dan TGA-MS atau Thermal Gravimetric Analysis Gas Chromatography Mass Spectrophotometry. Kemampuan dari sistem yang berkesambungan memungkinkan analisis kualitatif dan kuantitatif dari jenis yang lebih berkembang seperti TGA-GC, TGA-MS, dan TGA-GC-MS yang merupakan perkembangan dari TGA. GC atau gas chromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan senyawa volatil dan semi-volatil. Campuran gas dipisahkan menurut perbedaan dari konstituen distribusi antara fasa gerak dan fasa diam. Karena proses pemisahan gas dalam kolom GC memakan waktu yang lama, GC tidak cocok untuk disatukan dengan aliran gas sampel online yang terus-menerus seperti TGA. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mengembangkan penyambungan langsung dalam pendekatan quasi-continuous dengan menerapkan katup berpemanas otomatis yang memungkinkan pengambilan sampel gas yang diatur oleh software dan injeksi gas pada interval yang pendek. MS atau Mass Spectrophotometry dapat dilakukan secara langsung pada gerbang pengeluaran gas pada TGA. MS dapat mendeteksi jumlah zat yang sangat kecil, membedakan komponen sampai 1 part per million atau lebih, dan identifikasi zatnya dilakukan secara real time seperti TGA.
Pada umumnya, MS digunakan hanya untuk identifikasi, tetapi ada kondisi di mana data MS dibutuhkan untuk dikuantifikasi. DSC dapat mendeteksi setiap fenomena yang melibatkan perubahan energi. Jadi, DSC adalah proses termal dasar yang digunakan dalam bidang industri. DSC dapat mengukur transisi seperti peleburan, kristalisasi, dan transisi gelas. Selain itu, reaksi kimia seperti kapasitas panas spesifik, riwayat panas, pengeringan termal, dan juga analisis kemurnian dapat diukur dengan teknik ini. Teknik DSC membedakan perbedaan suhu antara referensi dan sampel. Namun demikian, DSC dapat melakukan pengukuran kuantitatif jumlah panas di atas. Yang pertama, penentuan suhu titik lebur TM. Umumnya, peleburan sering ditentukan dengan peleburan sederhana perangkat titik. Meski demikian, angka yang didapat seringkali sulit, dapat mereproduksi dan tidak tepat. Penggunaan DSC untuk pengukuran ini mencapai TM dari sistem yang sangat presisi dan terkalibrasi. Selain itu, teknik ini memperoleh lebih banyak informasi secara signifikan tentang nanomaterial. Perubahan energi dan energi memberikan informasi tentang misalnya konten amorf nanomaterial. Dengan demikian, endoterm yang meleleh bisa digunakan untuk penentuan kemurnian sampel dan penelitian lain. Pengaruh modifikasi dan komposisi pada TM nanokomposit telah diinspeksi menggunakan analisis DSC. Yang kedua, penentuan suhu transisi kaca atau TG. Transisi kaca adalah salah satu sifat terpenting dari nanomaterial amorf dan semi kristalin, dan juga menggambarkan wilayah suhu di mana sifat mekanik dari nanomaterial berubah dari keras dan rapuh menjadi lebih lunak dan dapat deformasi atau lebih kenyal. Dalam beberapa penelitian lain, pengaruh komposisi dan modifikasi pada suhu transisi gelas atau TG, nanokomposit telah diteliti dengan analisis DSC. Dalam analisis DSC, TG atau transisi kaca ditunjukkan oleh perubahan baseline yang merepresentasikan variasi dalam kapasitas panas material nanokomposit. Garis dasar setelah dan sebelum transisi diekstraksi ke suhu di mana perubahan kapasitas panas adalah 50%. Perubahan kapasitas panas diidentifikasi pada titik 50%. Selanjutnya, TG dinyatakan sebagai suhu pada persimpangan baseline dan bagian linear extrapolate selama transisi fase. Yang ketiga, investigasi perilaku kristalisasi. Perilaku kristalisasi bahan kristal dan semikristal merupakan bidang penyelidikan yang menarik dan penting di bidang penelitian bahan nano. Banyak faktor, termasuk komposisi, suhu, dan interaksi ikatan antara gugus fungsi serta kondisi pemrosesan dapat mempengaruhi struktur fase material nano. Tanpa pemahaman prinsip yang komprehensif tentang perilaku kristalisasi adalah luar biasa untuk mencapai korelasi properti struktur yang sesuai dan prediktif. Dalam beberapa penelitian, hasil menunjukkan bahwa struktur kristal dan perilaku kristalisasi dari nanokomposit berada dari bahan yang rapi. Yang keempat, investigasi stabilitas termal atau panas dan perilaku degradasi termal atau panas. Stabilisasi panas atau termal dan perilaku degradasi termal atau panas adalah beberapa sifat fisik terpenting dari produk nanomaterial di industri. Saat ini, DSC telah menjadi hal yang umum dalam penelitian dan pengembangan nanomaterial untuk evaluasi stabilitas termal dan perilaku degradasi termal dari nanomaterial. DSC adalah teknik yang relatif lugas dan cepat untuk mengkarakterisasi stabilitas termal material nano, meski bukan tanpa batasan. Pencapaian ini biasanya disebabkan oleh peningkatan dalam hal sensitivitas dan otomatisasi instrumentasi yang digunakan untuk melaksanakan percobaan. Dalam beberapa penelitian, perilaku degradasi termal dan stabilitas termal material nano diselidiki oleh DSC. Yang ketiga ada DTA. DTA adalah suatu metode untuk menganalisis dan mengidentifikasi komposisi kimia nanomaterial dengan penyelidikan termal kinerja suatu zat yang dipanaskan.
Lalu 2.3 ada investigasi stabilitas termal. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mengumpulkan tingkat reaksi data dan menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi apakah jumlah nanomaterial dapat digunakan sehingga reaksi pelarian tersebut dapat dihindari. Kualifikasi yang dilakukan sangat penting ketika mempertimbangkan jangka panjang penyimpanan, proses atau pengiriman material. 2.3.2 ada penentuan TG. Data yang digunakan untuk penentuan TG dalam nanomaterial yang dapat membedakan perubahan yang dihentikan panas terkait dengan transisi. Perangkat yang diterapkan memiliki sensitivitas yang lebih unggul untuk mengukur transisi yang melibatkan panas. Dengan contoh untuk menyelidiki efek nanokristal pada konduksi listrik dan dari gelas litium fosfat perak yang mengandung besi dan vanadium. 2.3 ada investigasi peleburan dan dekomposisi. DTA adalah metode bahwa properti fisik nanomaterial diselidiki sebagai fungsi suhu. Salah satu aplikasi DTA di mana di atas TG dipanaskan ini menjelaskan kisaran suhu atau gambaran jumlah es yang lebih besar dan perbedaan yang lebih kecil antara TM dan TC, memperlambat proses kristalisasi dan pembentukan, memfasilitasi kaca. Teknik EGA. Teknik EGA adalah teknik yang digunakan untuk menyelidiki gas yang berevolusi dari sampel yang dipanaskan yang mengalami desorpsi atau dekomposisi. Teknik EGA digunakan untuk menyelidiki gas yang dilepaskan dari sampel selama proses pemanasan. Teknik ini sangat berguna untuk menyelidiki komposisi, struktur, dan kemurnian nanomaterial. Di sini ada EGA-MS dan EGA-FTIR. Penggunaan MS dan FTIR dalam penentuan gas yang berevolusi dalam penelitian EGA sudah tetap. Dalam penelitian analisis termal, karakteristik komposisi gas yang berevolusi sangat penting, terutama saat memeriksa reaksi padat gas atau proses dekomposisi yang terjadi dalam sistem dengan multi komponen. Teknik DMA. Teknik DMA yang didasari pada pengukuran modus dinamis digunakan untuk menentukan transisi, terutama transisi kaca, yang mana dengan teknik DMA ini lebih sensitif daripada teknik DSC dan DTA. Prinsip pengoperasian dalam transisi ini yaitu besar perubahan mechanical nanomaterialnya sebanding dengan panasnya. Teknik TMA. Teknik TMA yang didasarkan pada deformasi sampel di bawah tegangan non-osilasi sebagai fungsi waktu atau suhu, sementara sampel dipanaskan secara terprogram dalam atmosfer tertentu. Digunakan untuk menyelidiki struktur dan komposisi nanomaterial. Biasanya, TMA diterapkan pada penentuan temperatur gas, titik lunak, dan ekspansi linear nanomaterial dengan menggunakan gaya konstan ke nanomaterial dengan perubahan suhu. Hasil dan pembahasan yang diperoleh adalah banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari nanomaterial, di mana untuk dapat memanfaatkannya bisa menggunakan beberapa metode yang ada, salah satunya metode analisis termal. Analisis termal merupakan subdivisi nanomaterial yang menyelidiki properti dari material, di mana metodenya dibagi menjadi TGA, DSC, EGA, DTA, DMA, dan TMA. Teknik analisis termal didasari pada analisis termografimetri dan diferensial. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.